Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas semua. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, silakan subscribe, like, dan komen ya. Semoga channel ini terus berkembang. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang struktur teks pidato persuasif dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama kita masuk ke dalam struktur teks pidato persuasif. Sama dengan teks-teks yang kita pelajari sebelumnya, pidato persuasif juga mempunyai struktur yang harus ada dalam teks tersebut. Nah, dalam struktur teks pidato persuasif ada 3 struktur. Struktur yang pertama, pembuka. Berisi salam, penghormatan, dan ucapan syukur. Penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan. Struktur yang kedua adalah isi. Pada bagian ini berisi tujuan dan informasi yang penting yang akan disampaikan. Bagian ini berisi informasi secara rinci dan jelas. Pada bagian struktur isi ini disampaikan pula sejumlah argumen, fakta, bukti, contoh yang memperkuat pendapat tersebut. Struktur yang selanjutnya adalah penutup. Pada bagian ini berisi harapan atau doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar serta salam penutup. Bagian ini juga berisi pernyataan ajakan, yakni sebagai inti teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pendengar untuk melakukan sesuatu. Kamu perhatikan contoh teks pidato persuasif berikut sehingga kamu akan lebih paham struktur yang ada dalam sebuah pidato. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Pada aspek kebahasaan pidato persuasif, hampir sama juga dengan pidato-pidato sebelumnya. Seperti yang pertama, berisi salam, syukur, terima kasih, harapan, dan sapaan. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau selamat siang, itu merupakan salam. Marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur. Nah, itu mengucapkan rasa syukur. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkait karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sehingga kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan yang sehat. Struktur yang kedua adalah kata dan ungkapan bersifat mengajak atau membujuk. Seperti kata-kata yang digunakan dalam mengajak mari dan ayo. Contohnya, oleh sebab itu marilah kita beri contoh pendidikan dan karakter pada anak-anak agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang ketiga adalah kata penghubung argumentatif. Ditandai dengan kata oleh karena itu. Jika, maka, akibatnya, disebabkan, dengan demikian, dan lain-lain. Contohnya, hal ini disebabkan lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, kata-kata yang mempengaruhi hati dan mental pendengar. Contoh, setelah diteliti, ternyata pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai ksatria. Yang kelima, kata-kata rujukan.
Biasanya dipakai kata berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Contoh, hal ini bisa dilihat dari data yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga. Kata yang dirujuk adalah data. Aspek kebahasaan yang keenam yaitu kalimat saran. Kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, seyogyanya, dan lain-lain. Aspek kebahasaan yang terakhir adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Selain itu, kalimat ajakan bertujuan agar pendengar berbuat atau bertindak seperti yang dikehendaki pembicara. Contoh, oleh sebab itu, marilah kita beri contoh pendidikan karakter pada anak-anak agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan Ibu berharap semoga kamu paham dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Semoga sehat selalu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.